kita di Indonesia itu harus ada bendera AFC dan bendera FIFA. Dan selanjutnya bendera-bendera anggota klub-klub peserta kompetisi federasi kita gitu loh. Nah sekarang di mana bendera itu mau diletakkan? Yang ada pasti bendera mall. Kita mau bilang apa hari ini? Udah terpilih jenderal juga hancur. Nah sekarang kembalikan ke pemerintah hari ini. Mau milih siapa? Oke, Man. Ya. Gua kan udah beberapa hari ini denger ente ngomong soal gagasan PSSI mulu gitu. Apa sebetulnya yang ada di pikiran lu apa sih soal PSSI itu? Jadi gini, Ben. Kalau menurut gua masalah PSSI hari ini bukan masalah baru. Ini masalah kalau gue lihat udah cukup lama. Kalau gue inget waktu tahun 94 ya, gue waktu itu masih ketua unit sepak bola UI. Ya. Gue pernah demo Azwaranas terhadap larangan pemain asing. Ya. Kenapa gue demo? Karena waktu gue kuliah ada pemain asing namanya Min Choi dari Korea Selatan. Itu dia kuliah di Fakultas Sastra, kan? Dia gabung dengan anak UI. Nah, gue melihat ada kedisiplinan di situ. Ya Si kan? Min Choi ini. Si Min Choi ini, wah luar biasa. Nah dari situ gue ngomong sama PSSI, gitu loh. Mahasiswa asing aja ya main di UI gitu, itu kita mahasiswa termotivasi untuk latihan, kedisiplinan, banyak hal-hal positif. Nah, gue nanya ke Pak Azwar waktu itu, apakah pemain asing seperti dulu kan Pandi Ahmad tuh tidak membawa hal-hal yang baik gitu loh, sehingga ada keputusan dari pemerintah untuk menolak ada pemain asing di Liga Indonesia saat itu. Nah dari situ baru gue melihat ya, kok makin hari dengan ditutupnya keran asing nggak lebih baik sepak bola Indonesia gitu loh. Nah singkat kata ya kan, beberapa tahun terakhir gitu kan, PSSI mengadakan pemilihan ketua umum ya. Nah pemilihan ketua umum ini gue mencalonkan sampai 5 kali, Bento, gitu loh ya kan. Nah pertanyaan lu tadi, apa sih kok kegundahan gue terhadap sepak bola Indonesia kan? Ya dari situ gue lihat bahwa memang sepak bola Indonesia itu tidak punya perencanaan gitu loh. Orang bilang bahwa sepak bola alat pemersatu dengan sejarahnya kan gitu. Tapi kenapa hari demi hari sepak bola Indonesia jauh daripada kata-kata persatuan tadi gitu loh. Jangankan berprestasi, menyatukan saja tidak gitu loh. Nah, ada apa gitu loh. Nah, ada apanya itu terjawab sudah setelah gue melakukan perjalanan 12 tahun dari kawasan Asia Tenggara, Asia, Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah gitu ya. Nah, gue menemukan suatu kejanggalan gitu loh, yaitu dari anggota FIFA yang 211 atau 209 itu salah satu federasi yang tidak memiliki kantor dalam aset, ya salah satunya Indonesia. Nah, 10 tahun yang lalu udah gue kasih tahu tuh. Sorry, emang penting bener ya kantor ya? Ya masalah kantor, Ben, itu bukan masalah penting lagi gitu ya. Coba kita lihat ya, Filipina lah ya. Filipina itu waktu gue datang ke Filipina, kantor federasinya itu di Manila, berdiri tahun 1907, ya kan? Dan dalam perjalanannya, taunya sepak bola di Filipina tidak populer. Ya, kenapa? Ya karena dia lebih banyak ke olahraga indoor atau namanya basketball yang mungkin dikatakan gaya Amerika atau jajahan Amerika kan gitu. Tapi dia udah memiliki kantor tahun 1907. Sedangkan FIFA berdiri tahun 1904. Berarti kan lebih awal dari kita dia gitu. Tapi sepak bola tidak populer. Itu udah memiliki kantor. Bagaimana dengan Indonesia ya, yang berdiri tahun 1930 sampai hari ini tidak memiliki aset kantor.
Jadi jangan heran kalau misalkan kita tertinggal oleh Laos, Myanmar, bahkan Vietnam. Karena waktu saya datang ke Vietnam sudah membangun kantor, walaupun kantornya baru. Nah, di situ, di kantor itu kita bisa melihat, Ben, apa cita-cita dari sepak bola dikembangkan di negara Vietnam. Nah, kalau saya lihat di sana, mereka mengatakan bahwa sepak bola di Vietnam adalah satu tujuannya, melupakan sejarah perang, ya kan? Dua, menyatukan rakyat Vietnam. Ketiga, sepak bola untuk negara Vietnam dijadikan duta negara. Dan terbukti hari ini, Vietnam masuk lolos ke Piala Asia, antar negara loh. Dia udah langsung ke Asia, bukan kawasan Asia Tenggara loh. Nah, itu fungsinya ya kantor, yaitu di mana di situ adanya perencanaan, tapi yang lebih penting lagi, Ben, yaitu dokumen atau data pemain gitu loh. Nah, kita sekarang nggak ada tuh. Nggak punya. Kita punya kantor di Mall FX Senayan. Nah, pertanyaannya, kalau saya datengin beberapa kantor federasi di seluruh dunia, yang terlihat pertama kali kalau kita datang ke kantor federasi adalah bendera negara setempat. Kedua, bendera kawasan. Misalkan kita di Indonesia itu harus ada bendera AFC dan bendera FIFA. Dan selanjutnya bendera-bendera anggota klub-klub peserta kompetisi federasi kita gitu loh. Nah, sekarang di mana bendera itu mau diletakkan? Yang ada pasti bendera mall. Makanya kalau orang bilang sekarang, bagaimana sepak bola Indonesia? Ya, mau dibilang apa? Kalau saya mengatakan sebenarnya sepak bola Indonesia sudah tertinggal jauh. Jauh dari mana? Jauh dari percaturan sepak bola dunia. Tapi karena sepak bola Indonesia ini memang dikenal olahraga rakyat, ya itulah yang dimanfaatkan oleh pengurus PSSI. Yang penting dia melakukan kompetisi gitu ya, dan mengikuti agenda-agenda seperti SEA Games, Asian Games gitu ya, babak kualifikasi Piala Dunia, ya itu aja. Tapi kalau ditanyakan bagaimana perencanaannya, pembinaan juga gitu loh. Jadi menurut saya ya nggak pas lah, Ben, kalau kita bicara bagaimana sepak bola itu dikembangkan kalau infrastruktur fundamental ya, itu kan kantor fundamental. Nggak ada ya bagaimana kelanjutannya gitu. Enggak, kalau dibilang soal pembinaan ya, faktanya kan kita punya tim U12, 16, 19, 21, sampai tim senior kan ada kita punya. Ya memang itu ada pasti, karena kan itu bukan hasil dari PSSI, hasil dari kemauan masyarakat. Nah, sekarang kita punya U12, U13, junior orang katakan ada. Bukan sekarang, ada itu. Itu memang tumbuh dengan keinginan sendiri gitu loh. Tapi masalahnya bagaimana ya dari tumbuh itu ya dibina menghasilkan prestasi nasional. Ya kan? Nah, akhirnya mereka tumbuh tidak tahu arah. Coba bayangkan, mereka tumbuh berlatih setiap hari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun, menggagalkan sekolah, menggagalkan liburan. Hasilnya apa? Tiba-tiba datanglah program naturalisasi. Naturalisasi ini menurut saya bukan saja meremehkan hasil daripada pembina-pembina ini, tapi mengkhianati daripada tujuan sepak bola itu. Tujuan sepak bola siapa? Ya anak-anak ini kan ingin memakai Garuda di dadaku gitu loh, membela nama negaranya melalui sepak bola. Dan itu cita-cita setiap anak. Dan itu terjadi di seluruh dunia tuh, kalau anak-anak kecil itu ditanya, apa tujuan Anda? Gitu loh. Tujuan dia pasti mengatakan ingin membela negaranya. Seperti cita-cita Maradona 8 tahun. Tanya Maradona, apa cita-cita Anda menjadi pemain sepak bola? 1, tampil di Piala Dunia, gitu. Ya kan? Dua, membela negaranya. Bukan dia bilang, saya ingin bermain di klub Barcelona atau Boca Junior, enggak. Karena di anak-anak itu tumbuh kecintaan tanah air gitu loh. Ya, ada juga beberapa negara maju yang menaturalisasi pemain bola, ada juga kalau nggak salah ya. Spanyol juga pernah juga melakukan itu ya. Nah, kalau negara maju kan
sekarang gini, itu kan Eropa. Iya, Ero. Eropa itu pertumbuhannya minus, ya kan? Lebih banyak didatangkan dari Imigran. Amerika Latin, Atau imigran, Afrika gitu ya. Tapi kalau Indonesia kan pertumbuhannya positif. Iya. Kita tidak kekurangan pemain. Atau kalau kita lihat data di FIFA, karena tadi tanya Spanyol, jumlah pemain Spanyol itu lebih banyak Indonesia. Jadi Indonesia lebih banyak pemain yang tercatat di FIFA dibandingkan jumlah pemain negara Spanyol. Jadi maksud saya, memang ini momentum, Iya, Ben. iya. Apalagi yang kalau Ben lo tanya tadi, bagaimana sepak bola hari ini? Ya, sepak bola hari ini menurut gua, ya di balik kita juga hopeless, tapi ini juga momentum, momentum kesadaran ya kan, kesadaran bagi siapa? Bagi pemerintah. Waktu PSSI mengadakan pemilihan untuk ketua umum PSSI, ya sebaiknya pemerintah bukan saja memilih ya kucing dalam karung gitu loh. Setiap yang mencalonkan dan lulus daripada persyaratan, sebagusnya pemerintah juga terlibat, mengetahui daripada calon-calon tersebut gitu loh. Kan gue 5 kali, Den. Gue mengikuti kongres di Solo, di Surabaya, di Jakarta gitu ya. 5 kali itu gue menemukan, ya mohon maaf aja, calon-calon itu hanya membawa popularitas, ya kan? Popularitas tanpa ada tujuannya apa sih sebetulnya? Atau gue bilang waktunya ada nggak sih gitu loh? Atau jaringannya ada nggak sih gitu loh? Karena dia lihat kalau menjadi ketua PSSI itu ya populer, tapi buktinya popularitas itu juga tidak. Atau gue ambil singkat lah ya, katakanlah pasca Nurdin Halid, ya siapa yang nggak kenal Nurdin Halid? Tapi dengan menjadi ketua PSSI, ya kejahatan atau mohon maaf ya, itu diangkat oleh masyarakat. Dia jadi terkenal dengan korupsinya, bukan dengan prestasinya. Abis itu Johar Arifin, kan begitu juga, gagal juga, satu Lanyala gitu loh ya. Edi, dan terakhir Iwan Bule. Nah, kalau gue lihat dari beberapa calon yang terpilih, menurut gue ini semuanya kepentingan kelompok di PSSI. Dia akan mencari orang-orang yang bisa melindungi kepentingannya gitu loh. Nah, gue berharap nih pemerintah bermain di sini, gitu. Bermain dalam arti kata, dia jangan cepat-cepat terima daripada ya kelompok-kelompok yang menawarkan si A akan seperti ini, si A, si B akan seperti ini. Contohnya Iwan Bule hari ini. Harapan pemerintah atau harapan pemilik suara memilih Iwan Bule apa? Mudahnya izin keluar kan? Atau dia karena dia bintang 3, otomatis dia punya kemampuan lebih kan? Tapi kenyataannya baru berapa bulan terpilih, malah sepak bola kompetisi malah ini gitu loh. Klub dibubarin. Nah, nggak gini, kalau misalnya diadakan pemilihan ulang, entah melalui KLB atau kongres ya, kongres yang biasa normal gitu. Kalau exco-nya ya, voters itu juga gitu loh. Orang-orang yang gampang dibeli, orang-orang yang udah udah tercemar lah selama ini gitu. Ya gimana bisa ada perbaikan gitu loh. Ya, jadi gini Ben, sebetulnya ya, dari beberapa kongres yang gue ikutin ya, sebetulnya kongres terakhir ini yang suaranya paling sedikit, 86 suara. Yang milih ini milik ketum PSSI, wakil ketum dan Esko. Tapi kalau kita tarik waktu zaman Megawati ya, kalau kita ingat, menurut gua itu adalah kongres terakhir yang sangat demokratis. Kenapa demokratis? Satu, suaranya lebih dari 500, ya kan? Dan tidak ada intervensi dari Megawati. Nah, akibat tidak ada intervensi dari Megawati, terpilih Nurdin. Sedangkan yang lawan Nurdin adalah Yaakob Newawea, menterinya Megawati. Nah, naker ya. Apakah memang waktu itu Megawati nggak tahu atau tidak? Tapi itulah terakhir demokratis. Terpilihnya Nurdin, setelah itu, ya kan? Nurdin kongres lagi, tapi dibikin suaranya 107. Karena tahu sendiri, mungkin dengan 107 biayanya lebih murah. Kalau 540 biaya lebih mahal. Nah, itulah masyarakat harus ingat bahwa pernah kongres sepak bola Indonesia
tanpa intervensi pemerintah atau presiden. Nah, kongres berikutnya Nurdin melakukan di Solo, suaranya juga ada 106 atau 107 gitu kan, dengan pembagian 34 provinsi, peserta Liga 1 dan Liga 2 dan asosiasi gitu loh. Nah, kalau tadi lu nanya tadi bagaimana kondisinya, ya sekarang hari ini dengan 86 suara saja sudah menandakan bahwa ya sepak bola Indonesia ya jumlahnya sedikit, nggak signifikan dengan 250 juta orang gitu, nggak signifikan dengan ya 34 provinsi, 540 kabupaten kota dan sekian ribu kelurahan gitu loh. Iya. Nah kalau misalkan ini tidak difungsikan, ya wajar kalau kita naturalisasi pemain, karena kan kalau orang bilang tuh ya, yang gue lakukan keliling dunia untuk melakukan studi komparatif ya, nah gue geser dikit Ben. Dari beberapa calon ketum PSSI yang gue temuin, jangan-jangan tidak ada yang melakukan studi komparatif ke beberapa federasi atau negara lain. Gue lebih dari 40 Ben. Makanya gue lihat, oh ini mah kesalahan mendasar ada di pemerintah dan PSSI kesalahannya. Karena itu tadi, gitu loh. Jadi kalau misalkan dikembalikan kepada, bagaimana kalau misalkan Kongres melakukan hal yang sama gitu loh, ya pasti hasilnya yang sama, yaitu buruk gitu loh. Tapi kalau ada keinginan baru ya, keinginan baru dari pemerintah bahwa Kongres itu menghasilkan ketua PSSI yang menjawab tantangan ke depan, ya pemerintah bukan saja dia ikut campur, tapi dia bertanggung jawab terhadap hasil Kongres tersebut gitu loh. Itu loh maksud gua. Ya pemerintah juga kan pasti kalau urusan sepak bola dipercayakan lagi ke PSSI gitu kan. Ya. Ke orang-orang yang selama ini biasa mengurus sepak bola. Kira-kira gitu nggak? Bukan, nah itu kan dapat informasi dari PSSI. Kan kita punya Menpora, gitu loh. Nah, gue juga baru tahu ya kalau misalkan PSSI selalu membuat statuta gitu. Statuta baru gitu loh, yang dihubungkan dengan AFC atau FIFA. Setahu gue baca statuta Timor Leste, gue baca statuta beberapa negara anggota. Statuta itu adalah langsung dihubungkan kepada alamnya, gitu loh. Nanti baru disahkan oleh FIFA gitu loh. Nah, sampai hari ini kita bisa pertanyakan, kalau misalkan hari ini kita hubungan dengan liga tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah, berarti ini kita bukan federasi FIFA dong. Gitu loh, bukan anggota dari FIFA. Jadi intinya gini Ben, maksud gua, kalau memang ya sepak bola berubah ke hal yang benar ya kan, seharusnya ada kesadaran. Kesadaran siapa? Kita yang tua-tua ini, gitu loh. Itu jangan lagi ya memanfaatkan sepak bola untuk kepentingan kelompok atau perseorangan Ben, gitu loh. Karena apa? Gue studi banding ke Asia, gue datang ke Federasi Jepang di Tokyo, gue datang ke mereka selalu mengatakan kalau mau menanyakan atau melihat sepak bola utuh gitu, sepak bola yang dimainkan oleh rakyatnya itu ya Indonesia. Kalau mau lihat kekuatan sepak bola di Asia, sebenarnya bukan di Jepang, bukan di Korea, di Indonesia. Nah masalahnya yaitu kompetisinya gitu loh. Nah kompetisi kita ini dikenal di Asia atau Asia Tenggara itu lower, rendah kualitasnya. Iya, buruk ya. Buruk. Nah kalau misalkan kualitasnya kita tingkatkan, kompetisi itu pasti meyakinkan ya, menghasilkan pemain yang terseleksi dengan baik. Tapi kalau kompetisinya buruk, dia juga menghasilkan pemain yang buruk. Makanya karena kualitas kompetisinya buruk, diambil jalan pintas dengan cara program naturalisasi. Nah itu Ben yang gue nggak suka. Kenapa naturalisasi gitu? Gue udah beberapa tahun yang lalu mempertanyakan ini. Ini karena buruknya yang dilakukan oleh PSSI, jalan pintasnya naturalisasi. Dan itu jadi didukung, kan aneh gitu loh Ben. Gue ketemu dengan beberapa orang di negara lain Ben, mengatakan gini, Sarman, sepak bola Anda itu sepak bola yang berkekuatan seperti pulau yang tersebar gitu loh. Kayak contoh gini Ben, kita mau dapatkan striker tangguh gitu ya, yang tidak ada lawannya. Kita tinggal seleksi ketat di Papua. Kita mau mendapatkan pemain belakang yang tangguh fokus, kita seleksi ketat di 2 pulau.
Sulawesi dan Sumatera. Kalau kita ingin melihat pemain seluruh, mereka berkumpul di Pulau Jawa kok Ben. Iya. Bahkan mereka bilang begini, kalau Anda ingin fokus satu pulau saja, Pulau Maluku, itu udah kelas dunia Ben. Nah itu diketahui oleh dunia sebetulnya, karena 1938 di Perancis, Indonesia mewakili kawasan Asia gitu loh. Nah kenapa sekarang Mundur. Bukan tertinggal jauh gitu loh. Iya. Kalau mundur mungkin masih bisa kita berhenti. Kalau tertinggal bagaimana mengembalikan? Ya itu tadi. Orang mengatakan revolusi PSSI. Ya memang itu dibutuhkan kita revolusi. Atau kita bikin federasi baru. Juga itu tergantung kitanya gitu hari ini. Karena kan kita mau bilang apa hari ini? Udah terpilih jenderal juga hancur. Iya. Nah sekarang kembalikan ke pemerintah hari ini. Mau milih siapa? Gitu loh. Yang memang waktunya, cita-citanya, jaringannya, keinginannya gitu loh. Memang hanya untuk sepak bola. Nah itu yang kita tunggu Ben. Ya kalau pemerintah itu kan kita juga nggak bisa berharap dari Menpora kali ya. Karena Menpora sekarang kayaknya bukan yang nggak denger nih. Banyak juga selentingan tentang PSSI. Tapi kan mereka juga nggak mengambil langkah-langkah yang tegas gitu loh. Apa langsung presiden harusnya, Presiden Jokowi lah katakan. Ya harus presiden. Kayak contohnya hari ini Ben ya, orang menanyakan begini, kok liga kita di stop gitu ya, tapi liga Eropa tidak di stop. Nah ada satu pertanyaan yang perlu kita ungkapkan ke masyarakat gitu ya. Gua tanya ke Eropa, terutama ke UEFA, UEFA, kenapa lu biarkan liga lu berjalan? Itu antar klub Sarman, bukan antar negara. Nah seharusnya Indonesia seperti itu. Ketum PSSI melalui PT Liganya meyakinkan ke Presiden, Pak Presiden ini yang berkompetisi klub, bukan antar daerah atau bukan antar negara. Jadi ya tolong dibuka karena nih liga ini hiburan dari masyarakat. Meskipun kualitasnya rendah, tapi jangan dimatikan, gitu loh. Kalau ini kan dimatikan. Dan ini kalau diketahui orang bilang, kalau diketahui FIFA atau AFC kita sebenarnya sudah bukan anggota FIFA lagi. Sebenarnya bukan itu. Dengan tidak ada kantornya saja sebenarnya menurut saya ini kita bukan anggota FIFA kok. Karena keberadaan FIFA tuh jelas. Bendera FIFA tuh ada di Indonesia gitu loh. Bendera AFC tuh ada di Indonesia. Itu namanya federasi. Kalau bendera FIFA tidak ada, berarti kita bukan anggota FIFA. Cuma ece-ece aja kita. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang mengetahui, kata, gua ngerti sepak bola, gua tahu enggak, bullshit mereka, gua bilang. Karena dasarnya enggak diberitakan kok. Yeah. Kita tahu senior-senior kita tuh yang 15 tahun atau 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa mereka nggak menyadari bahwa kantor adalah suatu persyaratan mutlak gitu loh. Di mana di situ ada perencanaan, tapi yang lebih gawat dokumentasi itu yang menurut gua. Itu penting ya. Ya, bukan penting lagi tuh, karena di situ ada segala halnya gitu loh. Jadi gue berharap Ben, kita sering ngobrol begini nih Ben ya, masyarakat tahu bahwa hari ini memang betul jangan lagi menyalahkan gitu loh. Yang gue minta di sini perencanaan berikutnya apa sih gitu loh, karena kan proses kerusakan itu kan harus dihentikan. Nah dengan suatu hal yang baru, gue yakin deh kalau misalkan ini di masyarakat kan didengar oleh pemerintah akan ambil ini. Akan ambil momentum ini untuk mendapatkan ketua umum yang menjawab tantangan zaman, yang diinginkan oleh masyarakat gitu loh. Bukan saja mencari popularitas gitu menurut gue.